banyak hal yang harus Anda ketahui, sehingga ketika Anda merasa cukup tepat, lalu melakukan atau mengambil keputusan untuk melanjutkan proses lebih dalam. Ya, lalu terjadi ada yang sekarang tunangan, ya kan? Lalu pernikahan. Makanya memilih ini adalah proses pendekatan. Kalau bahasa keren sekarang itu bilang pacaran. Jadi pacaran itu hanya sekedar untuk mengetahui, mengenal lebih dalam satu sama lain tentang karakter, tentang tanggung jawab, ya. Seberapa pandai dalam memahami situasi, lalu komunikasi yang lebih efektif, lebih bijak, sehingga ada satu hal seperti kenyamanan, rasa terlindungi, ya, sehingga Anda mengambil keputusan, oh orang ini cocok kalau saya ajak menjadi membina kehidupan rumah tangga. Ini masalah pacaran. Lalu ada yang kedua, buku Nasihat Buddha Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera. Ini gambarnya Pangeran Siddhartha sama Yasodhara melakukan prosesi pernikahan berdua. Ini keseluruhan juga memiliki referensi dari sutta. Ya. Jadi saya sampaikan secara bertahap mulai dari buku ini, tapi saya tidak menyampaikan keseluruhan secara langsung, tapi secara bertahap. Jadi sahabat sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, Anda sebagai umat yang ingin menjalani kehidupan berumah tangga, itu mesti paham, ya, mesti paham. Tapi saya ini sekedar membahas saja melalui sebuah pengamatan, ya, dan beberapa orang yang konseling ke saya, anak-anak muda, ya, lalu melalui pengamatan keseharian ketika saya communication, lalu membaca buku, dan juga media sosial. Sehingga secara kontekstual antara teks dan konteks dibuat secara seimbang untuk memahaminya. Jadi cinta itu apa sebenarnya? Kadang orang kan berpikir pacaran itu kan segala-galanya. Gitu. Ada orang ketika masih proses masa pacaran, lagi seneng-senengnya, lagi cinta-cintanya, lalu diputuskan, itu jadi kacau pikirannya kan. Ada yang bunuh diri, ada yang sampai jadi orang gila kan gitu. Karena ketidakmampuan menerima perubahan bahwa pacaran itu sebenarnya hanya untuk mengenal satu sama lain, bukan mengikat. Cuma kan kadang orang itu bahwa kalau sudah jatuh cinta kan dia harus jadi milikku. Tidak bisa. Karena Anda itu hanya teman yang mencoba mengenali satu sama lain. Biasa kalau orang pacaran itu kan
mulai membuat janji-janji secara lisan. Nah, janji-janji secara lisan ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa mampu orang itu membuat dan bertanggung jawab terhadap komitmennya secara lisan. Contohnya, kalau aku jadi pacar kamu, aku akan setia sama kamu. Aku akan mengerti kamu, kan gitu kan. Begitu juga orang yang Anda pilih itu. Kalau kamu jadi pacar aku, kamu mampu nggak tanggung jawab, mampu nggak setia, mampu nggak kamu ngertiin aku, kan gitu. Nah, yang namanya orang ingin mencari mangsa, kan? Orang cari mangsa itu gini. Dia kan lagi nyari tuh, nyari. Kalau kamu jadi, aku suka sama kamu. Karena dia suka, maka yang ditunjukkan kan manis-manis semua. Lalu dari mulai cara ngomong, dari mulai cara berjalan, dari mulai cara bersikap, orang itu akan sangat berhati-hati sekali. Punya kecenderungan itu menjaga hati-hati sekali, sampai salah tingkah dan sebagainya, kan gitu. Ya. Yang perlu Anda pahami, sehati-hati apapun, sehebat apapun seseorang, kalau orang itu mampu cermat dengan baik, orang itu bisa ketahuan apakah dia orang yang konsisten terhadap sebuah komitmen yang secara lisan dibangun ketika mulai proses pendekatan, tanda kutip, pacaran itu. Iya toh? Makanya ini pentingnya Anda itu ketika pacaran itu hanya tujuannya untuk mengetahui satu sama lain. Gitu. Satu sama lain yang tujuannya adalah menjajaki seberapa cocok Anda di dalam komunikasinya, seberapa cocok Anda di dalam membangun satu komitmen itu. Makanya kalau nggak cocok, lalu salah satu pasangan itu nggak cocok sama Anda, lalu dia memutuskan untuk meninggalkan, ya Anda harus bisa terima dong. Namanya juga nggak cocok. Kan macam-macam alasannya. Ini yang perlu Anda pahami. Maka jangan Anda itu sampai seperti Cut Patkai. Gitu. Pernah nonton film Cut Patkai enggak? Jadi Cut Patkai itu kan orang yang selalu gagal dalam percintaan. Orang yang selalu gagal dalam percintaan, lalu bahasanya apa Cut Patkai bilang? Ya. Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Ya. Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Ya. Ketika orang gagal dalam percintaan kan seperti itu. Maka apa yang dikatakan Buddha, seperti yang dikatakan oleh guru Buddha mengenai cinta yang dilekati dan mampu menyebabkan ketidakbahagiaan. Dari cinta timbullah kesedihan, kata Buddha. Itu di Dhammapada syair 213. Dari cinta timbullah kesedihan. Apapun yang Anda sukai, apapun yang Anda senangi, ketika Anda mencoba melekati, dan segala sesuatu itu kan berubah. Orang-orang yang Anda sukai, Anda senangi, suatu saat berubah meninggalkan Anda. Apakah meninggalkan karena dia pergi, karena tidak suka, atau dia meninggalkan Anda dalam waktu yang lama, yaitu kematian. Nah, kalau Anda melekati, lalu ketidakmampuan menerima proses perubahan dari perpisahan itu, Anda akan menjadi oleng. Mentalnya itu jadi nggak seimbang, Anda akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Itu ya, bentar.
ketidakmampuan menerima dari proses perpisahan itu yang harusnya Anda bijak. Karena setiap orang ya, apakah wanita, apakah pria, itu punya hak untuk mempertahankan atau meninggalkan ketika Anda masa pacaran. Karena dia dalam proses milih, ketika ketika dirimu itu dianggap tidak sempurna bagi dia, maka Anda jangan menuntut Anda itu orang yang perfect di matanya. Karena tidak semua orang itu memandang dirimu selalu perfect. Ketika dia tidak menaruh hati kepadamu, dia tidak melihatmu sebagai orang yang ideal untuk dirinya. Itu yang penting. Ya, saya bahas ini dulu, nanti kita live. Ya, jadi makanya ada peribahasa itu coklat rasa tai kucing, ya kan? Ya, coklat rasa tai kucing. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan ketika waktunya harus melepaskan. Ya. Nah, sahabat sekalian, yang perlu Anda pahami, memahami orang lain itu tidak gampang. Iya, terbalik ya. Coklat rasa tai kucing. Tai kucing rasa coklat. Memahami orang lain itu tidak gampang. Memberikan sebuah kepuasan terhadap orang lain, apabila itu kesenangan jasmani dan kesenangan-kesenangan indrawi, itu tidak mudah. Maka ketika dia tidak menganggapmu sebagai orang yang cocok untuk di hatinya, lepaskan. Cari yang lain. Kan gitu. Maka Anda mau pacaran sebulan, ganti pacar 2 kali, 3 kali nggak masalah. Kan itu mencari tahu, ketika cocok lanjut, nggak cocok berarti kan Anda nggak perlu menjalin sebuah hubungan. Gitu. Wah, dia playboy Bante. No problem Anda dikatakan playboy atau bukan tidak playboy. Dia nggak serius. Yang namanya pacaran mau dibilang serius, nggak serius itu relatif. Yang namanya orang kan berbagai karakternya, latar belakangnya masing-masing, maka dia punya penilaian masing-masing terhadap setiap individu, apakah itu wanita ataupun pria. Ya, maka anak remaja, Anda jangan menyakiti orang yang seharusnya tidak layak untuk disakiti. Apabila suatu saat nanti Anda tidak ingin disakiti orang lain. Jangan kau berjanji jika Anda tidak mampu menepati. Itu. Bilang aja, aku ingin mengenal dirimu. Kalau cocok, aku lanjut dengan kamu. Kalau enggak cocok, saya enggak akan lanjut. Deal ya, deal. Kan gitu. Kita saling mengenal dulu. Kan begitu. Berapa lama? Ya sulit menentukan. Karena ada orang yang pacaran selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata putus. Hanya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele. Kan gitu. Ada yang sudah pacaran sampai 7 tahun, 8 tahun, ternyata putus. Gitu. Untung masih pacaran, bukan sudah dalam kondisi pernikahan. Diselingkuhin terus. Balas dengan selingkuh. Nggak bercanda loh ya. Ya, itu pentingnya. Maka Anda jangan jadi hidup segan mencintai dan segan ditinggalkan. Itu pentingnya. Yang namanya proses pendekatan itu ya seperti itu. Ya, Anda tidak usah terlalu berharap besar kepada orang, baik itu pria ataupun wanita, ketika masih dalam proses pendekatan. Anda tidak usah berharap besar. Anda hanya mempelajari.
kuncinya adalah Anda harus mempelajari satu sama lain. Gitu. Salam toleransi semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan Tansa Elek TV. Ya. Lalu apa sih sebenarnya cinta itu kalau menurut orang-orang bijak gitu kan? Sehingga Anda itu nanti tahu bagaimana Anda harus mencintai gitu. Tidak perlu menuntut Anda itu orang itu harus mencintaimu gitu. Tapi bagaimana Anda tahu enggak bagaimana cara memperlakukan orang itu dengan cinta? Itu yang perlu perlu Anda pahami ya. Bagaimana Anda itu harus memahaminya. Ini ada seorang guru yang cukup terkenal dengan kebijaksanaannya, yaitu Guru Thich Nhat Hanh. Jadi beliau bilang gini, cinta adalah memperlakukan hatimu dengan kelembutan. Cinta adalah memperlakukan hatimu dengan kelembutan yang agung. Gitu. Dengan pengertian cinta dan belas asih. Kalau kamu tidak memperlakukan hatimu sendiri dengan cara ini, bagaimana kamu dapat memperlakukan pasanganmu dengan pengertian dan cinta? Paham ya? Jadi Anda harus memulai dari diri sendiri. Memulai dari diri sendiri, memperlakukan hatimu, dirimu dengan moral. Orang yang mampu menjalankan sila pertama, yaitu enggan menyakiti. Gitu. Kenapa? Anda tahu kalau menyakiti itu adalah hal yang buruk, yang suatu saat akan menuai. Ketika Anda menyakiti, Anda juga suatu saat akan tersakiti. Gitu. Ketika Anda memperlakukan dirimu dengan baik, dengan bijak, dengan cinta, dengan belas asih, dengan moralitas, dengan kemurahan hati, maka Anda itu layak mencintai orang yang akan Anda jadikan pendamping dan sahabat dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Tanda kutip pernikahan. Kalau Anda tidak mampu melakukan hatimu dengan cinta, dengan tanggung jawab, dengan komitmen, bagaimana Anda mau memperlakukan orang lain? Ini. Maka Buddha itu di dalam salah satu sutta dikatakan, ketika kamu itu ingin menjadikan orang lain sebagai sahabat, sebagai pendamping hidup, jangan kau menyakiti orang lain seperti kamu tidak ingin disakiti. Gitu. Ya. Itu pentingnya. Maka Anda harus mulai dari diri Anda sendiri. Bagaimana memelihara cinta dan belas asih di dalam diri Anda, di dalam hati Anda. Sehingga Anda akan memperlakukan orang lain dengan damai, dengan bahagia, dengan belas asih dan cinta. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang tekniknya. Saya kasih pemahaman tentang tekniknya. Jadi teknik bagaimana Anda menggoda. Menggoda pasangan yang ingin Anda itu dapatkan. Kan begitu. Wah, saya itu bukan penggoda, Bante. Enggak ada orang